Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa hadir subuh ini meskipun situasi kurang menguntungkan bagi sebagian kesehatan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Kalau mau bergabung di partai Allah ini, maka harus hidupnya punya konsep, punya program, punya saran dan pelaksanaan. Nah, kita sudah sampai kemarin sasarannya, tinggal lagi sasarannya. Jadi konsep hidup orang yang berada di partai Allah 3, ya. Akidah, ibadah, akhlak. Sebagai apapun dia jabatannya, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai konsultan, apapun profesi kita, yang 3 ini wajib kita miliki. Awalul ilmi ma'rifatullah. Ilmu yang pertama sekali adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, itulah akidah. Nah, kemudian ibadah, setelah itu akhlak. Yang 3 inilah yang membentuk program kehidupan kita. Apa? Cinta dan kasih sayang, bersatu, bersaudara, saling mentaati, saling mengamankan. Nah, karena masuk kepada sasaran ini. Dapat hapus ya. Belum ke profesional lagi. Nah, 3. Untuk siapa ini akidah, ibadah, akhlak itu? Supaya orang berkasih sayang, supaya orang bersatu, bersaudara, mentaati dan mengamankan, menenteramkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda binafsik." Mulai dulu dari diri sendiri. Nih yang pertama. Diri sendiri. Nah. Mulai dulu dari dirimu sendiri. Ya. Mana kasih dan sayang itu mulai dari dirimu sendiri. Macam mana engkau mengasihi, menyayangi orang lain kalau kamu tidak bisa menyayangi diri sendiri? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu ma yuhibbun nafsihi. Tidak beriman salah seorang, iman, Islam, ihsan. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai dirinya, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri. Berarti apa? Kalau kita sudah mencintai diri kita, kita baru bisa mencintai orang lain. Kalau kita sudah menyayangi diri kita, baru kita bisa menyayangi orang lain. Kalau kita menyayangi orang lain tapi tidak menyayangi diri sendiri, itu ibarat kal kandil. Kandil apa? Kandil itu lampu lilin. Ya, yuharriku nafsahu wa yunawwiru ghayruhu. Kandil, lampu lilin itu dia akan membakar dirinya sendiri tapi orang lain terang. Jadi jangan seperti lampu lilin, orang lain terang tapi dia sendiri habis. Nah, ya. Nih. Kemudian kalau kita ingin bersatu, mulai dari diri sendiri. Ini luas maknanya nih. Kadang-kadang dalam Islam itu tunggu menunggu. Kalau pengajian ke masjid nih banyak enggak orang nih? Tengok-tengok dulu. Ya. Kalau udah banyak orangnya baru dia.
Padahal apa? Banyak orang tuh kena diri kita sendiri dulu. Datang banyak dia. Tapi kalau masing-masing datang satu tengoknya, belum orang gitu. Datang satu, belum punya orang gitu. Sebab orang tuh dia diri sendiri itu yang membuat dia banyak itu. Bahasa kita bersolak-solaan. Ya, itu kan? Tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau ingin bersatu tuh, saya mulai dulu. Ya. Saya, istri, anak bersatu dulu, satu keluarga. Nih, untuk itu. Bersaudara gitu juga. Jangan tunggu orang mau bersaudara dengan kita. Kita dulu. Penting ini. Kenapa? Saya hadir di sini karena ada Kalau tidak ada nih saudara saya mau ngomong sendiri. Ini penting. Semua ini rahmah, wahdah, ukhuwah itu adalah orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman semua. Berakidah, beribadah, berakhlak. Karena kata disatukan kita dalam akidah, disatukan kita dalam ibadah, disatukan kita dalam akhlak. Itu yang menyatukan kita. Yang membuat kita bersaudara itu juga. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpeganglah kamu dengan agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ini bersatu. Ingatlah ketika dulu kamu bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Tapi kemudian Allah lembutkan hatimu sehingga kamu menjadi bersaudara. Kalau keras hati kita, tak mau menerima orang lain, mau menang sendiri, mau benar sendiri, ini tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bersaudara, tidak akan pernah saling mencintai dan menyayangi. Kenapa? Karena ini konsepnya apa? Ambil persamaan, bertoleransi atas perbedaan. Baik antara sesama kita muslim maupun muslim dan muslim. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam Islamnya apa? Rahmah, wadah, ukhuwah. Sesama muslimnya. Kalau muslim dan muslim, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama. Jalankan masing-masing. Udah jelas itu. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah. Begitu juga ta'ah ini. Ya. Mulai dulu dari diri sendiri. Jangan kita mau diputihi oleh orang sementara kita tidak mau memutihi orang. Begitu juga lah. Nah, antara ibu, bapak dengan anak. Maunya kita anak saja patuh sama kita. Tapi kita tidak patuh apa yang diusulkan anak. Padahal orang tua adalah sebagai contoh. Guru adalah sebagai contoh. Tuturi handayani. Kalau orang tua tidak bisa dijadikan, orang tuanya tidak taat, macam mana menjadikan anaknya yang taat? Jadi mulai dari diri sendiri itu. Ya. Begitu juga aman, tentram. Kalau orang tuanya berantem, apakah kita mengharapkan anak damai? Ya, karena pendidikan pertama di rumah tangga adalah pendidikan daripada ibu dan bapaknya. Sehingga dikatakan setiap anak lahir dalam keadaan suci. Siapa yang buat kotornya? Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kotor dia, rusak kehidupannya, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya pun rusak sekalian. Nah, ini sasaran-sasaran. Begitu juga sasaran yang kedua. Nah, itu siapa? Kalau diri sendiri sudah baik,
Tentu diri suami, ya, diri istri, diri anak. Berarti satu keluarga. Inilah dia artinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bagaimana menyelamatkannya? Dengan akidah, ibadah, akhlak, dengan rahmah, persatuan, persaudaraan, ketaatan dan keamanan. Itulah cara menyelamatkan. Nah, setelah diri sendiri, suami istri, siapa lagi? Jamaah. Komunitas. Ya. Mana kuncinya? Kuncinya terletak pada rahmah nih. Belum. Kalau ini sudah mantap, yang 4 ke bawah nih, oke nih. Ya. Ini diri sendiri, rahmah, mahabbah. Kenapa tidak beriman salah seorang ke kalian sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Suami istri rahmah juga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini rahmah. Berjamaah rahmah juga. Al jamaatu rahmah. Semua. Kata kuncinya di sini. Al jamaatu rahmah. Berkumpul itu mendatangkan rahmah. Berjamaah itu mendatangkan rahmah. Apa lagi yang di sini? Setiap orang yang kita temui, yang kita jumpai, kita sayangi, kita bersatu, kita bersaudara, kita mataati, kita mengamankan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita bertemu tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah juga. Ini kata kuncinya. Ini semua nih. Ya. Jadi kelima macam ini terapkan untuk diri sendiri, untuk suami istri, keluarga, untuk jamaah, dan untuk setiap orang kita bertemu. Jangan ada yang kita benci. Kalaupun kita benci, bukan karena orangnya, karena orangnya sama. Tuhan, kita benci karena akidahnya, karena ibadahnya, karena akhlak kelakuannya tidak sama seperti kita. Kalau benci sama orangnya, tidak boleh. Kenapa? Karena Bani Adam, atuk kita satu. Ini kadang-kadang susah menyisihkan kebencian itu. Ya. Sayang itu juga tidak bisa kita sayang pada semua orang. Kenapa? Allah sendiri mengatakan ada Rahman, ada Rahim. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu apa? Rahman itu sayang di dunia, dikasih di dunia. Rahim itu disayang di akhirat. Jadi berbeda dia. Nah. Maka di sini baru yang kelima 1, 2, 3, 4, 5 apa? Untuk semua orang. Sasarannya untuk semua. Ini sasaran namanya. 1, 2, 3 sasaran. Sasaran apa? Nah, akidah pengembangan akidah ibadah akhlak ini, kasih sayang ini yang 5 macam untuk siapa? Ini sasaran namanya. Kalau kita buat program, buat kurikulum, kan ada sasarannya. Kurikulum ini untuk kelas 1, untuk kelas 2, untuk kelas 3, untuk kelas 4. Tidak mungkin satu kurikulum saja. Ini gitu juga.
kurikulum kehidupan kita ini ya untuk diri sendiri. Sehingga apa? Sehingga rahmatan lil di sini untuk semua orang. Nah, wa ma arsalnaka la rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad menjadi malaikat untuk rahmah. Coba tengok rahmah. Kenapa? Pokok pangkal daripada yang 5 ini cinta dan kasih sayang. Nah, memupuk inilah yang susah itu. Yang cinta dan kasih sayang itu siapa? Orang-orang beriman. Kalau cinta dan kasih sayang ini tertanam dalam hati, tak mudah dipecah belah. Pasti itu. Nah, sekarang tengok dalam konteks negeri kita. Sudahkah kita berkasih sayang antara sesama kita? Saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling mengkampretkan, saling mencebongkan, kampret cebong. Ternyata kampret sama cebong itu bersatu dia. Tinggal kita yang dapat dosanya ya. Jadi karena politik ini, yang namanya politik, tidak bisa kita tebak. Orang bermusuhan jadi berkawan. Orang yang berkawan bisa jadi bermusuhan. Ya, itu namanya ini politik. Karena politik itu kepentingan. Politik itu hanya kepentingan. Selagi masih ada kepentingan, dia akan bersatu, akan bersayang. Tapi habis kepentingannya, habis. Sementara ini adalah tidak ada politiknya. Ini akidah, ibadah dan akhlaknya kita. Nah, rahmatan lil alamin. Inilah yang kita inginkan. Kalaupun tidak di negeri, di negara kita ini, di kota Pekanbaru, di provinsi, dapat kita jadilah enak kita tinggal sana. Cuman sama saja. Kalau di hulunya keruh sampai ke muaranya, nah, kalau sungai besarnya di pusat itu keruh, maka sungai cabang-cabang ini karena airnya di sana semuanya. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Maka yang paling baik perubahannya adalah perubahan dari pusat. Perubahan pimpinan pusat itu yang paling bagus. Sebagus apapun pimpinan daerah, kalau dipaksa terus oleh pusat, takkan bisa. Ya, apalagi dia terkait dengan partai tertentu, macam-macam dicabutnya. Ini yang bahaya kita tengok. Nah, makanya dalam pimpinan Islam itu siapa yang presiden itu? Rasulullah. Nah, dalam Islam presidennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rahmatan lil alamin ini. Sehingga apa? Khalifah di bawahnya bisa rahmah, wahdah, taat semuanya. Apa kata presiden? Gitu kata gubernur, begitu kata bupati, camat sampai ke RT. Tapi kalau kepalanya yang sudah busuk, maka ekornya busuk, semua busuk. Berarti ikan yang pertama busuk apa? Dalam penelitian ikan itu yang pertama busuk kepala itu. Ya, kalau busuk kepalanya, makanya ibu-ibu kalau cari ikan tuh tengok insang dulu. Tapi penjual ikannya cerdik pula deh. Disiramnya insangnya itu pakai darah. Tengok bu, katanya, masih merah. Tuh kalau udah gembung-gembung dia, itu makanya. Jadi yang sesuatu itu menentukan kepalanya. Kalau kepala busuk sampai ke bawah, busuk. Ini yang terjadi dalam kondisi kita ini. Ya. Nah. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pending dulu.
Kita mau tahu saja, ini udah pernah beberapa tahun yang lewat dibahas. Udah 2 tahun yang lewat lah barangkali, udah kita bahas ini. Cuman kita mau tahu balik, ini kita gabungkan dengan partai Allah itu. Ya, kalau dulu kita bahas ini sebagai konsep kehidupan, ini namanya sistem, ya, sistem dan ekosistem ini. Sistem dan ekosistem. Ya, Islam itu punya suatu sistem. Sistem itu suatu komponen dengan komponen lain berkaitan. Itu sistem. Ya. Kalau rusak satu, rusak semua. Kalau rusak kepalanya, sampai ke badan-badan ke bawahan. Ya. Kepala badan, kepala bidang, kepala ini, rusak semua kalau kepala di atas rusak. Nah, ini kita tengok. Dia sudah dapat yang 5 macam ini, kita terapkanlah ini. Setelah itu apa? Harus dilaksanakan. Maka yang keempat adalah operasional. Operasional, apa artinya operasional? Pelaksanaan. Operasional pelaksanaan. Nah, bagaimana melaksanakannya? Untuk melaksanakan ini adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. 2 dia. Pak, sebelum ini ayatnya Al-Maidah 110 ya. 104. Al-Maidah 104 dengan Al-Maidah 110. Al-Baqarah ya. Al-Maidah saya rasa. 104. Wal takun minkum ummatun yada'una ilal khair ini yang harus dilakukan. Cara menerapkannya adalah hendaklah sebagian di antara kalian menjadi umat yada'una ilal khair, yang mengajak orang kepada, itu tugas kita. Ajak orang untuk berkasih sayang, ajak orang untuk bersatu, ajak orang untuk bersaudara, ajak orang untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin, ajak orang untuk bernamai, mengamankan, menyamankan, menertibkan. Ini tugas. Ini hukumnya wajib karena dia amar. Hendaklah kalian. Ini dalam hukumnya amar. Amar itu artinya perintah. Perintah itu hukumnya wajib. Yada'ul khairin. Apalagi wa ya'muruna bil ma'ruf. 2 dia. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Oh ya, Bayu. Yang apa tadi? Siapa suruh? Tekor nanti. Lupa mematikan lampu mobil. Nah ya, jadi yang harus kita lakukan, kita terapkan pelaksananya apa? Tugas kita adalah suruh orang untuk melakukan kebaikan. Mana yang baik itu? Ajak orang berbuat baik, cegah orang dari melakukan kemungkaran. Itu tugas kita. Maka Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam kitabnya, apa katanya?
Jikalaulah boleh rukun Islam itu ditambah, saya akan tambah satu rukun Islam. Ini ya. Kalau boleh ditambah. Apa tambahnya? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena syahadat, salat, puasa, zakat, haji tidak akan berdiri dia kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tapi itu adalah di luar daripada rukun Islam yang merupakan kewajiban begitu. Jadi menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari perkara munkar, hukumnya wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan lisannya beri nasihat. Fa illam yastati' fi qabrihi fa huwa adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan kata-katanya, segan, takut dan sebagainya, fa biqalbihi, ingkari saja di hati. Tapi itu adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Nah, di sini kita yang kita perhatikan ya. Jadi pertama mengajak orang kepada kebaikan. Mana yang baik itu? Yang baik itu ajak orang berbuat baik, cegah orang berlaku kepada kemungkar. Ya. Kemudian yang kedua, ayat 110. Udah tengok surah Al-Maidah tadi ya? Hah? Hah? Coba tengok balik. Al-Baqarah atau lupa pula saya. Di Ali Imran ya? Ali Imran. Itulah terbalik. Padahal itu udah biasa dibaca. Ali Imran ya? Ali Imran 104 110. 104. Kemudian 110. Coba baca ini. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul, ujungnya apa? Wa ulaika humul di sini sebutkan wa ulaika. Ini penting ujungnya nih. Humul Nah, yang muflihunnya siapa nih? Ya, siapa orang beruntung itu? Tuh bagus. Kalau sebut beruntung pasti orang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iman tu kan? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul qad aflahal mu'minun. Jadi kalau sebutkan aflaha, muflihun, pasti siapa? Pasti orang beriman. Ini penting nih untuk kita tengok ayat 110 nanti terkait dia. Jadi mereka itulah yang beruntung. Kalau mau kita beruntung, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kan gitu lagi. Kepada keluarga, kepada jamaah, kepada setiap orang kita bertemu, dan untuk semua orang. Laksanakan itu, pasti beruntung. Tidak ada ruginya. Untung. Kita tengoklah balik Ali Imran 110. Ketemu nanti tu. Kuntum khaira ummatin
Ukhrijat linnas. Sama ini. Ya, hendaklah kamu menjadi suatu umat yang mengajak kepada kebaikan. Untuk siapa? Kebaikan untuk orang lah. Sama ini, ukhrijat linnas, terlahir untuk mengajak orang berbuat baik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sama redaksi dia. Bil ma'ruf. Kedua, wa tanhau anil munkar. Ujungnya apa lagi? Watu minuna billah. Beriman kepada Allah. Iman kepada Allah ini ujungnya apa? Nah, ini yang saya maksudkan. Ada ayat yang Ali Imran 104. Di situ katakan ulaika humul muflihun. Yang muflihun itu siapa tadi? Orang beriman. Ini dia. Sama pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, beriman. Amar ma'ruf nahi mungkar, beruntung. Ya beruntung itu orang istilahnya yang berbeda. Itu hebat bahasa-bahasa Quran itu. Jadi tidak akan pernah bertentangan antara satu ayat lain dengan Al-Quran itu. Bahkan ini saling mendukung ini. Cuma dikata sini walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Jikalaulah ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Ya, jikalaulah orang beriman itu, jikalaulah ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Ya, daripada orang-orang beriman melakukan perbuatan fasik. Betapa banyaknya orang-orang yang masuk Islam lebih baik kadang-kadang daripada orang yang ibu bapaknya Islam. Ya, itu salah satu menentukan. Ya, di sini watan hauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau begitu kita ambil juga mengapa dikatakan kalau ahli kitab itu beriman, lakana khairul lahum, adalah baik bagi mereka. Ya. Bagi mereka baik. Apa baiknya? Di situ tersirat mana apa? Boleh kita menyebarkan agama kepada non-muslim. Yang tak boleh apa? Memaksakan. Tugas kita apa? Tabligh. Makanya para mubalik, bukan mujbir. Kalau mujbir itu pemaksa artinya. Mubalik, tabligh, jamaah tabligh, nyampaikan saja. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni balaghul mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tidak dipaksakan. Inni balaghul mubin, aku menyampaikan yang jelas-jelas saja, kata Habibun Najjar dalam surah Yasin itu. Inni balaghul mubin, inni amantu bi rabbikum, aku beriman kepada Rabbmu, hai sahabat-sahabat Isa. Fasma'uni, dengarkanlah aku. Dia berbicara di hadapan orang-orang kafir itu. Ya. Kenapa? Karena orang kafir dengan Habib satu kampung, satu negeri, satu yang Islam cuman, yaitu Habibun Najjar. Kemudian ada 3 orang sahabat Isa. Yang pertama siapa kemarin? Pertama Yohanes, yang kedua Paulus, yang ketiga
Samson. Ya. Samson dalam legendaris apa tuh? Film Samson yang bagak tu kan? Nah, jadi depan itu lah, amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhanmu. Kum itu kepada siapa? Yang tiga sahabat Isa tadi. Aku beriman kepada Tuhan kalian yang bertiga ini. Fasma'uni, dengarkanlah aku. Itu di hadapan orang kafir. Artinya mengajak orang-orang lain supaya beriman kepada Rabbnya Isa alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Di situ tersirat boleh kita menyebarkan agama kepada non-muslim. Yang tidak boleh apa tadi? Memang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memilih agama. Cuman kalau punya pemikiran, punya otak, qad tabayyana rusdu minal ghaid. Allah sudah menampakkan, menjelaskan mana yang petunjuk dan mana yang sesat. Ya. Qad tabayyana rusdu minal ghaid. Faman yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil lusqa lam fisamalha. Siapa yang berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala sama dengan berpegang kepada tali yang tidak akan pernah putus. Ya. Oleh sebab itu apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung, penolong bagi orang-orang beriman. Cara Allah menolongnya apa? Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Allah keluarkan dia dari kegelapan kepada terang, dari kafir kepada Islam, dari munafik kepada beriman, dari musyrik kepada ikhlas. Allah keluarkan dari yang buruk kepada yang baik. Itu cara Allah melindungi, cara Allah menolong. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu penolongnya adalah setan. Ini partai setan yang kita bahas nanti. Orang-orang kafir awliya'uhumut taghut, penolong mereka, pelindung mereka adalah setan. Taghut itu iblis, setan. Taghut itu kafir, taghut itu setan. Tugasnya apa? Yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Kebalikannya, yukhrijuhum minan nur ila zulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi orang beriman dari gelap ke terang, orang kafir dari terang kepada gelap. Ya. Sementara kita harapkan habis gelap. Kalau kondisi sekarang ini nampaknya habis terang beransur-ansur gelap. Mudah-mudahan tak gelap lagi nih. Ekonominya gelap. Semuanya dah gelap. Ini kita perhatikan. Nah, Bapak hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di sini nampak sekali. Ini yang harus kita lakukan. Berarti apa? Laksanakan amar ma'ruf itu untuk diri sendiri. Gitu cara pasangnya dia. Untuk diri sendiri. Terapkan untuk diri sendiri. Nahi mungkar itu terapkan untuk diri sendiri. Terapkan untuk keluarga, terapkan untuk jamaah, terapkan untuk setiap orang bertemu, dan terapkan untuk semua orang. Kira-kira kalau begitu, tapi kata kunci ini terletak pada syahadat, kan? Akidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya. Di atas syahadat kita hidup. Ini laksanakan ini dalam syahadat ni. Ini makna syahadat semua ni. Di atas syahadat kita hidup, alaiha namut, di atas syahadat kita mati, alaiha wa biha num'as, di atas syahadat kita dibangkit ke yaumul qiyamah. Insyaallah taala minal aminin. Ini dia, minal amin. Insyaallah aman. Aman. Ya. Mungkin aman tanpa ketaatan? Tak mungkin. Mungkin taat tanpa persaudaraan? Tak mungkin. Mungkin bersaudara kalau tidak bersatu?
Nggak mungkin. Mungkin bersatu kalau tidak ada kasih sayang. Kalau dapat kasih sayang, dapat semua aman. Maka surga itu tempat yang paling aman. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Amanlah di dalam surga itu. Surga itu tempat aman. Neraka tak aman itu. Tidak ada AC di sana. Nah, itu masuk waktu kita. Ya. Nah, apa ya? Lah, 1 menit ya. Jadi kita tengok ending ini sebelum apa? Ya. Tapi ini yang penting merasa bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama rasul, bersama orang beriman. Ini kaitan yang mukmin itu mukmin tadi kan? Kata kuncinya iman tadi kan? Ini kan. Kenapa? Orang berimanlah yang mampu melakukan ini. Isi ini simpulnya kepada apa? Kepada syahadat tadi kan? Kenapa? Ini orang berimanlah yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah Rasul. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala mana? Wa man yatawallallah wa rasuluhu walladzina amanu. Barang siapa yang minta tolong sama Allah, Rasul dan orang beriman, ulaika innal hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah itu pasti menang. Ya, ghalibun itu muflihun, pasti menang. Siapa? Orang beriman. Mana beriman? Ini dia orang beriman. Jadi kata kunci ini semua berada pada akidah. Kalau akidah benar, ibadah benar. Kalau ibadah benar, akhlaknya benar. Kalau akidah ibadah benar, cinta dan kasih sayang, bersatu, bersaudara, taat, itu dijamin. Untuk siapa? Dijamin untuk diri sendiri, untuk suami istri keluarga, untuk jamaah, untuk setiap orang, untuk semua orang. Tapi tidak akan bisa berlaku untuk semua orang karena ada pengganggunya. Siapa? Partai setan. Nah, itu yang kita bahas nanti. Nah, karena ada 2 partai itu kan, saling mencari masa, saling gencar menyebarkan tim suksesnya. Ini gara-gara tim sukses setan lah kita sedikit ini. Ya, banyak kampanyenya. Baik, ini dapat kita bahas untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dalam menjalankan penuntut ilmu ini, dan ilmu ini mudah-mudahan menjadi kemudahan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiru kalamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah